Oke guys, kita bertemu lagi ya. Sekarang ini kita akan belajar tentang algoritma pencarian searching. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian searching di dalam sebuah program Java ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang teorinya, yaitu kita pertama algoritma adalah algoritma pencarian yaitu adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan dan tidak ditemukan. Nah, di dalam pencarian kan pasti kita mencari data, dan ketika kita mencari pasti kita dapat menemukannya atau tidak menemukan data tersebut. Jika memang data tersebut ada, kita dapat menemukannya, dan jika tidak ada maka tidak dapat ditemukan. Nah, ada dua macam teknik pencarian dari dasar dari algoritma pencarian ini ya, yaitu pencarian dengan sequential search dan pencarian biner, yaitu binary search. Nah, perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan datanya. Kemudian pencarian sequential ini digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Nah, kalau yang sequential itu digunakan saat data tidak terurut, seperti itu. Dan sebaliknya, pencarian biner digunakan untuk data yang sudah dalam keadaan urut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang pencarian berurutan sequential search. Nah, algoritma pencarian dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Pencarian dimulai dari data paling awal, kemudian ditelusuri dengan menaikkan indeks data. Apabila data sama dengan kunci pencarian, dihentikan dan diberikan nilai pengembalian true. Apabila sampai indeks terakhir data tidak ditemukan, maka diberikan nilai pengembalian false, seperti itu. Nah, jadi algoritmanya kalau kita menggunakan sequential search itu, kita akan menelusuri data dari indeks data dengan kunci pencarian tersebut. Nah, kita cari menelusuri dengan menaikkan indeks datanya, teman-teman. Jadi kita akan mencari data dari bawah sampai paling terakhir. Jika kita menemukan datanya, kita akan mengembalikan nilai tersebut yaitu dengan nilai true, dan jika tidak ada akan kita kembalikan dengan nilai false, seperti itu. Sebagai contoh ya, sebentar kita nanti ada sebuah studi kasus nih teman-teman. Jadi kita perlu menggunakan aplikasi untuk mencoba studi kasus tersebut. Oke, sebentar, saya belum menjelaskan ininya dulu ya. Saya akan membagikan itu bagaimana kita melakukan pencarian dengan searching. Oke, kita taruh di bawah saja ya, di sini ya. Seumpama ada data, ini hanya contoh saja teman-teman. 0,8. Nah, di sini jika kita mencari data, seumpama kita akan mencari data ya. Nanti kalian di dalam suatu praktikumnya itu nanti kita diminta untuk mencari data yang telah kita masukkan. Kita akan mencari data yang mana gitu. Nah, seumpama kita mencari data 4 ya. Jadi 4 ini kan ada di urutan ke-5 pada data tersebut saat dimasukkan. Jadi kita itu akan melakukan pencariannya yaitu dari data pertama yang kita masukkan, yaitu dari 0, 8, 1, 7, 4, dan jika ketemu di urutan kelima, kita akan mengembalikan nilai tersebut dengan nilai true, dan maka datanya ketemu ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau pencarian berurutan secara sequential search. Kalau sequential search ini mungkin agak gampang ya untuk algoritmanya. Kemudian untuk binary search, kita ke binary search. Nah, binary search, salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data sudah dalam keadaan urut.
Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Ilustrasi dari algoritma pencarian biner seperti halnya kita melakukan pencarian, yaitu ketika datanya berurut. Kalau tidak berurut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita ada studi kasus, yaitu kita membuat pencarian data dengan metode sequential search, yaitu sequential dan binary search. Nah, pertama yaitu kita akan mencari data pegawai. Kita akan membuat data pegawai terlebih dahulu ya. Kita buat data pegawai dengan NIP, nama, dan dengan NIP dan nama. Kemudian kita akan mencarinya dengan kita memasukkan nama, dengan mencari dengan NIP, juga mencari dengan nama, dan mencari dengan gabungan keduanya. Artinya kita bisa dapat mencari gabungan antara NIP dan nama. Kita memasukkan NIP dan nama, jika cocok NIP sama namanya itu akan tampil, jika tidak cocok tidak akan tampil. Dan kita di sini akan menggunakan struktur data array. Oke. Kita balikan semula ya teman-teman. Nah, pertama di sini saya menggunakan implementasi comparable ya. Nah, comparable yaitu saya jelaskan dulu tentang comparable. Nah, ya, comparable adalah salah satu interface kelas library Java dalam kurung java.lang. Nah, yang mendefinisikan metode comparable to. Jadi metodenya itu kita menggunakan comparable to. Nah, pertama saya di sini akan membuat datanya pegawai. Nah, di sini ya. Ini di grup sini. Nah, di sini kan kita pertama yaitu kita membuat data pegawai. Nah, di sini kita implement comparable. Pegawai implement comparable. Nah, kita akan membuat data pegawai dengan data NIP dan nama. Kemudian kita di sini kan buat public integer NIP dan nama. Kita buat pegawai integer NIP, string nama. Kemudian ini public pegawainya ya. Dan di bawah, nah di sini yang compare to. Nah, di sini yang kita akan menggunakan comparable. Comparable yang fungsinya yaitu untuk membandingkan objek yang tipenya sama, teman-teman. Membandingkan objek yang tipenya sama untuk urutan penyortiran data tunggal. Jadi, kalian hanya bisa mengurutkan elemen dari satu member atau anggota saja seperti ID, nama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya dari suatu kelas yang didefinisikan oleh user. Jadi kita akan mengurutkan elemen dari satu member atau anggota saja seperti nama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya dari suatu kelas yang didefinisikan oleh usernya. Sebuah kelas yang mengimplementasikan interface comparable bisa dikatakan memiliki kelas natural ordering yang mengumumkan objek dari kelas dapat diurutkan secara otomatis serta metode comparable to. Compare to ya? Itu metodenya seperti ini, penulisannya seperti ini. Penulisannya yaitu compare to, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tanda ke bawah, jadi kita akan melakukan comparable. Nah, seperti itu. Ini hanya sebagai itunya ya, bahwa kita akan menggunakan return, kita akan melanjutkan comparable-nya. Ini dihapus, tidak masalah teman-teman. Itu hanya sebuah komentar kok. Nah, comparable yaitu kita di sini public entity compare to ya. Jadi kan metodenya itu compare to kan. Penulisannya itu seperti ini. Kemudian objek O. Di dalamnya kita buat objek O. Nah, kemudian string pegawai lainnya itu sama dengan O to string. Pegawai lainnya sama dengan O titik to string. Kemudian return list kita lanjutkan to string dalam buka kurung tutup kurung dan titik compare to pegawai lainnya. Jadi to string itu string yang di sini kita akan kita buat string pegawai lainnya. Kemudian string O titik to string, kemudian to string compare to pegawai lainnya. Nah, di sini kita buat public to stringnya teman-teman. Public to string, public string to string. Nah, kemudian return pegawai,
Kita lanjutkan pegawai. Pegawai ini buka kurung. Nah, pegawai ini kita mengambil yang di sini teman-teman, yang di atas. Oke. Pegawai NIP, yang NIP ini sama dengan ini teman-teman. NIP yang ini. Kan kita membandingkan ya, di sini membandingkan apa namanya? Mengurutkan elements, bukan membandingkan ya, mengurutkan elements dari satu member atau anggota saja, seperti nama, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi kita buat NIP sama dengan NIP yang di sini ya. NIP sama dengan NIP ya. This NIP sama dengan NIP. This nama sama dengan nama yang untuk pegawainya. Kemudian ini kita di bawahnya lagi kita buat itunya teman-teman. Apa? Yang nama, yang tadi NIP ya, kemudian yang nama. Setelah ini terbuat, itu kita kan ini akan melakukan ketika melakukan penyimpanan untuk data pegawai. Nah, sedangkan pegawai itu tidak cuma satu kan, jadi kita akan membuat user akan menginputkan beberapa pegawai dan pegawai dengan NIP dan namanya, seperti itu. Jadi kita perlu membuat list dalam pegawainya kan. Jadi untuk list untuk pegawainya kita buat kelas lain ya, karena kita di sini sudah menggunakan compare. Jadi untuk interface itunya kita bisa menggunakan kelas lain. Kita buat kelas lain di sini, yaitu kelas pegawai list.java. Nah, di sini pertama kita akan menggunakan array ya, type data array. Kita menggunakan itu. Kita akan menggunakan struktur data array ya. Jadi, oh iya, teman-teman, saya pengen mengeceknya apa berjalan atau tidak. Oke, berjalan ternyata. Jadi ya, kita lanjut lagi. Di sini kita buat struktur data array. Nah, import java.util.arrays. Kemudian kita buat public class pegawai list. Nah, di dalam public class tersebut ada public int total size dan public int size. Kemudian public pegawai dalam kurung pegawai array.